Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar pada pagi hari ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kami masih membahas terkait kondisi stok pangan di saat pembatasan mobilitas yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Dan tentunya masih bersama 3 narasumber kami pada pagi hari ini. Ada Pak Jafar, lalu juga ada Pak Andri, dan ada Pak Heri yang sedari tadi sudah berbincang dan juga membagikan informasi pada pagi hari ini. Kita akan mulai kembali, saudara, kita mulai dari Pak Heri. Sebenarnya ini lebih ke sosialisasi juga edukasi lagi nih Pak. Yang dipertanyakan atau yang banyak dipertanyakan atau mungkin menjadi informasi paradoks ya di masyarakat ini adalah kita dilarang mudik. Tapi kalau wisata diperbolehkan atau mungkin mudik kampung balik kampung gitu ya Pak ya dibilangnya. Mudik lokal, mudik ada istilah mudik lokal gitu. Atau ada istilah baru yang dipakai jadi alasan oleh masyarakat aglomerasi. Ya. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Memang diperbolehkan ya Pak? Ya, jadi begini, dalam surat edaran Satgas Nasional 13 dan edendumnya, kemudian Permenhub 13 2021 juga memang menyebutkan ada aglomerasi di sana sebagai wilayah kesatuan aktivitas begitu ya, untuk merespon review hasil tahun lalu. Tahun lalu tidak ada, Bandung Raya, Medan, Surabaya tidak disebut sebagai pengecualian. Tetapi ketika ada dinamika di lapangan, perbedaan kebijakan antara misalnya Kota Cimahi dengan Kota Bandung padahal satu kesatuan kegiatan, itu menjadi masalah tersendiri tahun lalu. Nah, oleh karenanya tahun ini disebutlah bahwa untuk aglomerasi Bandung Raya, Bodebek dan lain sebagainya itu dikecualikan, dianggap sebagai satu kesatuan seperti satu kota atau satu kabupaten lah kurang lebih demikian. Baik. Tetapi kebijakannya tetap bahwa mudik ditiadakan. Tidak ada istilah mudik lokal ya. Meskipun aglomerasi diperkenankan untuk berpergian dan berperjalanan, tetapi himbauan kepada masyarakat yang ada di wilayah aglomerasi, ada di dalam satu kota dan satu kabupaten, tetap untuk tidak melaksanakan mudik. Jadi mohon dipahami tidak ada istilah mudik lokal yang diperkenankan, begitu. Kemudian untuk wisata juga sama. SE 13 tahun 2021 Satgas Nasional ini di poin F.3 di pengertian itu disebutkan siapa pelaku perjalanan yang tidak diperkenankan tadi adalah mereka yang berperjalanan dan seterusnya dalam negeri dan luar negeri dengan tujuan mudik dan wisata. Jadi clear bahwa mudik dan wisata meskipun memang judulnya peniadaan mudik, mungkin lebih tepat peniadaan di masa mudik begitu ya, apapun kegiatannya. Karena tujuannya esensinya adalah tidak ada kerumunan. Jadi percuma kita melarang mudik, tapi wisata diperkenankan karena di sana akan banyak modus terjadi. Orang akan melakukan mudik, tapi dengan alasan wisata. Dan petugas di lapangan akan sulit membedakannya dan itu kan di penyekatan-penyekatan menjadi tugas tambahan yang luar biasa. Jadi oleh karenanya dari sisi logika, aturan dan juga lain sebagainya, wisata apalagi antar kota, antar kabupaten, antar provinsi tidak diperkenankan. Untuk yang dalam aglomerasi dan dalam kota, dalam kabupaten dihimbau untuk tidak dilakukan demikian. Agar tidak terjadi kerumunan, agar juga tidak terjadi silaturahmi tadi dengan kumpulan-kumpulan keluarga. Jadi Pak Doni Munardo, Ketua Satgas Nasional menyampaikan lakukan silaturahmi dengan virtual begitu. Baik. Nah ini berlaku juga untuk yang di dalam kota dan juga di aglomerasi. Misalnya saya punya orang tua di Cimahi, saya tinggal di Bandung, saya tidak boleh ke Cimahi, dihimbau. Lebih baik kita bervirtual saja begitu. Untuk agar tidak berkerumun. Kasihan orang tua kita karena hampir 60% yang meninggal dari total yang meninggal akibat COVID itu adalah lansia dan orang tua. Baik. Nah itu yang menjadi pertimbangan. Yang kedua juga alasannya apa? Kejadian di India, sekarang di Malaysia, itu karena ada tadi kegiatan keagamaan yang mungkin lebih longgar dan lain sebagainya begitu ya. Ya untuk sementara kita mungkin ya tahun ini masih belum bisa melaksanakan itu. Saya kira demikian. Jadi intinya adalah sebenarnya untuk menghindari kerumunan. Betul. Jika itu wisatanya kemudian menimbulkan kerumunan, ya tidak boleh gitu ya. Persis. Untuk masyarakat tidak boleh atau dihimbau untuk tidak melakukan wisata pada saat nanti 6 hingga 17 Mei mendatang. Kita lanjut ke Pak Jafar, Pak. Kalau dari komoditas nih Pak, komoditas apa saja yang menjadi fokus perhatian DKPP menjelang Lebaran tahun ini? Iya,
Jadi berdasarkan Permendag nomor 7, kita harus memantau 13 komoditas pangan strategis begitu ya. Itu yang kita lakukan pemantauan harganya setiap hari, ada 13 komoditas ya. Pertama adalah beras, kemudian kedelai, bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula putih, minyak goreng, dan tepung terigu. Nah, ini adalah komoditas-komoditas yang terus dipantau baik ketersediaan maupun harganya, karena juga ini mungkin akan berpengaruh juga kepada keadaan ekonomi, inflasi, dan sebagainya. Tapi saat ini seperti apa Pak kondisi ke-13 komoditas yang dipantau tersebut? Apakah ada kenaikan? Ya, harga untuk beras sekira stabil Ya? kemudian kedelai juga stabil. Bawang merah yang rata-rata pada bulan April 30.000, sekarang pada tanggal 2 Mei ini 29.000. Kemudian bawang putih juga turun 1.000. Kemudian cabai merah keriting dari 46.000 pada rata-rata bulan April, pada awal Mei ini turun menjadi 37.000. Baik. Kemudian cabai rawit merah dari harga 68.000 sekarang sudah 53.000 harganya. Kemudian daging sapi ini masih stabil tinggi tadi. Daging ayam ras turun dari 39 menjadi 37.000 hari ini. Telur ayam ras juga sudah turun. Kalau minggu yang lalu kami di Majalengka itu 24.000, sekarang rata-rata Jawa Barat udah 23.000. 23.000 udah turun. Kemudian gula putih stabil, minyak goreng stabil, dan tepung terigu stabil. Ke-13 komoditas, mayoritas stabil begitu ya Pak? Ya, dan ada juga yang turun, jadi tidak ada yang kenaikan lagi, stabil dan turun. Aman. Seandainya pun ada kenaikan, ini masih terhitung atau bisa diperhitungkan begitu ya, bisa dikendalikan. Ya. Pak, lalu ini kan permintaan meningkat, terutama jelang Lebaran Idul Fitri. Ya. Nah, kalau dari produsen sendiri, komoditas-komoditas tersebut, ini kan masih masa pandemi nih Pak. Apakah ada pengaruh terhadap kualitas nih Pak? Ya, tidak ada pengaruh terhadap kualitas yang dipasarkan di masyarakat. Beras premium masih ada, beras yang medium juga masih ada, kemudian juga sayur-sayuran juga masih terjaga kualitasnya dengan baik. Dan tadi sudah diterangkan bahwa tidak ada hambatan selama distribusi. Jadi antara daerah produsen dan konsumen itu lancar, pasokannya lancar, sehingga ini juga kualitas cepat segar di konsumen, di produsen, juga dapat segera diterima di konsumen dalam keadaan segar. Jadi tidak ada penurunan kualitas selama distribusi. Tapi kalau terkait masalah cuaca nih Pak, apalagi kemarin kan sempat ekstrim ya Pak ya. Ya. Kalau tidak salah, salah satu sawah petani di Jawa Barat ini ada yang sampai kebanjiran. Ya. Tapi kalau untuk hal tersebut, apakah ini bisa dipastikan? Apalagi ini terkait makanan pokok orang Indonesia nih, terkait beras. Apakah itu bisa dipastikan, bagaimana cara dari DKPP untuk menjamin begitu kualitas dari beras atau mungkin komoditas-komoditas lain dari 13 komoditas tersebut agar baik begitu untuk sampai ke masyarakat? Ya. Pertama mengenai produksi beras. Memang produksi beras itu ada penurunan dari target 6 juta jadi hanya tercapai 5 juta. 5 juta. Tetapi kebutuhan setelah kita itu kurang lebih 4 juta ton. Jadi masih surplus tetap. Walaupun ada kemarin banjir di daerah Pantura kemudian ya di daerah-daerah yang lain ada bencana, itu kita pastikan. Kemudian kita juga punya pengawas mutu hasil pertanian yang memantau kualitas daripada harga-harga daripada kualitas dari komoditas yang kita pantau itu. Baik. Dan kemudian ada sertifikasi. Ini adalah sertifikat itu sudah dipastikan bahwa cara berbudidayanya, cara pemanenannya itu sudah memenuhi standar. Ada kualitas prima 3, ada prima 2 dan sebagainya. Pengawasan selalu dilakukan ya Pak ya? Tetap dilakukan. Dan ada standar-standar tertentu yang ditetapkan. Baik, kita ke Pak Andri sekarang.
Pak, kalau dalam masa penyekatan atau pembatasan mobilitas Idul Fitri tahun 2021 ini, apakah ada pangan khusus begitu yang menjadi perhatian dari pihak kepolisian? Kalau untuk pangan khusus yang menjadi perhatian sebelum puasa ya Mbak ya, sebelum bulan puasa itu ada 6 item yang menjadi perhatian kami. Baik. Yang pertama kaitannya dengan hasil industri yaitu minyak goreng dan gula. Kemudian hasil pertanian itu kedelai dan bawang putih, dan juga peternakan daging sapi dan telur ayam. Itu yang di Jawa Barat ini terjadi defisit. Ya. Defisit itu ya? sebelum puasa. Oke. Nah, tapi setelah menjelang Lebaran ini, karena kami Satgas Pangan dan rekan-rekan dari DKPP dan juga dari Disperindak sudah bekerja dengan baik, sehingga hanya menjadi 2 item saja Mbak Apa yang saja menjadi itu? atensi, yaitu bawang putih dan minyak goreng. Ya, itu masih mengalami defisit. Namun demikian defisit itu pun masih bisa dijamin ketersediaannya Oke. ya, oleh pemerintah, sehingga untuk 2 item tersebut masih dikategorikan aman. Masih terkontrol ya Pak ya, aman. Betul. Bawang putih dan minyak goreng. Ada apa mungkin Pak kalau misalkan dari makanan olahan atau seperti apa yang dipantau khusus begitu oleh pihak kepolisian Pak? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, contoh kasus adalah pangan olahan yang mungkin sudah tidak sesuai dengan Oke. mutu dan standar keamanan pangan. Itu Mbak, yang sudah tercemar, yang sudah Itu ya? rusak, yang dijual kembali ataupun yang sudah kadaluarsa. Nah, itu yang menjadi perhatian kami, apalagi menjelang Lebaran ini kan banyak parsel, Betul. banyak bingkisan-bingkisan yang tentunya masyarakat itu akan mencari harga yang murah. Nah, Baik. itu masyarakat juga harus lebih cerdas. Apabila ada yang murah, harus curiga apakah itu sesuai dengan standar dan mutu keamanan pangan. Selain itu Pak, kasus-kasus apa nih Pak? Biar masyarakat juga tahu nih, biasanya pelanggaran-pelanggaran apa nih Pak yang dilakukan oleh mungkin produsen-produsen bandel gitu ya, terkait tadi itu, pangan. Kalau untuk pelanggaran seperti tadi, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha pangan, mungkin penimbunan. Oke. Nah, penimbunan, dan kalau untuk yang pangan olahan ya yang tadi saya sampaikan itu kadaluarsa, tidak sesuai dengan mutu dan keamanan pangan, itu yang diperjualbelikan kembali. Itu aja. Baik. Dari pihak kepolisian untuk menghindari kasus serupa nih Pak, terjadi kembali, apa yang dilakukan? Mungkin kami juga akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama melalui Babin Kamtibmas atau melalui Polsek, bahwa apabila ada informasi-informasi yang mungkin bisa disampaikan kaitannya dengan para pelaku usaha ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menjual pangan olahan maupun pangan lain yang mungkin diduga itu dilakukan penyalahgunaan, bisa dilaporkan kepada polsek terdekat ataupun polres. Dilaporkan kepada polsek terdekat. Ya. Baik. Kita akan jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak, tapi setelah ini kita masih akan kembali. Saudara jangan kemana-mana, karena usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah di Sapa Jabar.